Semua berawal dari desakan keluargaku. Kami hidup dalam kesulitan. Hutang menumpuk, sawah warisan dijual, dan ibuku jatuh sakit. Ayah hanya bisa pasrah. Sementara aku bekerja apa saja untuk sekadar makan. Suatu malam, seorang dukun desa datang. Ia bicara pada ayahku. Katanya ada jalan agar hidup kami berubah. Tapi syaratnya aku harus menikah dengan pengantin gaib yang sudah lama menunggu di desa ini. Aku menolak mentah-mentah. Mana mungkin aku menikah dengan makhluk yang bahkan tak bisa kulihat. Tapi ibuku yang menangis berkata bahwa ini satu-satunya cara. Nak, demi kita semua, tolonglah, ucapnya. Hatiku hancur. Ritual itu dilakukan tengah malam. Di bawah pohon beringin tua di pinggir desa, api unggun menyala, dupa dibakar, dan kain putih membentang seperti pelaminan. Aku duduk bersimpuh dengan kebaya putih sederhana. Wajahku pucat. Dukun itu mulai membaca mantra. Angin tiba-tiba bertiup kencang, meski langit malam itu tenang. Api unggun bergoyang liar, dan aku mendengar langkah kaki. Pelan, tapi jelas. Aku tak bisa melihat sosoknya, tapi aku bisa merasakan kehadirannya. Suara berat itu berbisik di telingaku. Aku datang, pengantinku. Tubuhku merinding. Tanganku gemetar saat dukun itu menuntunku mengucapkan janji. Dan pada detik itu, aku resmi menjadi istri seorang arwah. Awalnya aku ketakutan. Aku tidur sendirian di kamar. Tapi setiap malam aku merasakan kasurku turun, seperti ada seseorang yang duduk di sampingku. Kadang aku mendengar helaan napas, atau jari yang menyentuh rambutku dengan lembut. Anehnya, sejak hari itu, hidup keluargaku berubah drastis. Hutang-hutang dilunasi entah dari mana. Sawah kami kembali hijau. Bahkan ibuku sembuh dari sakitnya. Orang-orang desa berbisik, katanya, aku benar-benar menikah dengan penguasa gaib yang kaya raya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Semakin lama, sosok suamiku mulai memperlihatkan diri. Kadang hanya bayangan hitam tinggi besar, kadang berupa lelaki tampan, berwajah pucat, dengan mata merah menyala. Ia memperlakukanku seperti istri sungguhan. Ia membisikkan kata cinta, memberi mimpi indah, tapi juga mengikatku semakin kuat. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Siapa sebenarnya kau?" Ia tersenyum samar. "Aku adalah arwah pengantin yang dibunuh di malam pernikahannya." Aku ditikam. Lalu jasadku dibuang ke bawah beringin itu. Dendamku membuatku terikat di dunia ini. Dan kau adalah penggantiku. Darahku terasa beku. Ternyata ia tak hanya ingin istri, ia ingin aku ikut bersamanya di alam kematian. Sejak itu, hidupku berubah menjadi mimpi buruk. Tubuhku sering membiru seolah dicekik. Aku tak bisa makan, karena makanan selalu basi di hadapanku. Saat bercermin, kadang wajahku berubah menjadi sosok pengantin dengan gaun penuh darah. Ibuku menangis melihat kondisiku, tapi sudah terlambat. Dukun desa berkata bahwa ikatan pernikahan ini tak bisa diputus. Jika aku mencoba kabur, keluargaku yang akan jadi korban. Dan benar saja, suatu malam ayahku jatuh sakit mendadak. Nyawanya hampir melayang. Aku tahu itu peringatan dari suamiku. Malam itu, aku duduk di kamarku, menatap lilin yang hampir padam. Suamiku kembali datang. Kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Ia mengenakan jas pengantin hitam. Wajahnya pucat, matanya merah menyala. Ia mengulurkan tangannya padaku. "Waktumu sudah tiba. Ikutlah denganku, istriku." Aku menangis, tapi aku tahu aku tak bisa melawan. Dengan pasrah aku genggam tangannya. Tubuhku terasa dingin, pandanganku gelap, nafasku hilang perlahan.
Keesokan paginya, orang-orang menemukan jasadku terbaring di ranjang, mengenakan kebaya putih pengantin. Senyum tipis masih menempel di wajahku. Dan sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon, warga desa sering melihat sepasang pengantin berjalan di bawah beringin tua, sang arwah, dan aku. Setelah kematianku, orang-orang mengira kisahku sudah selesai, tapi tidak, justru baru dimulai. Malam pertama aku berada di alam lain, aku terbangun dalam kegelapan. Aku masih mengenakan kebaya putih itu. Tapi kini tubuhku terasa ringan, melayang. Aku menoleh, dan di hadapanku berdiri sosok suamiku. Wajahnya tampan, tapi suram. Ia menggenggam tanganku. Sekarang, kau milikku. Dunia manusia sudah tak lagi menerima dirimu, Ratna. Mulai hari ini, kau menjadi pengantin di alamku. Aku dibawanya melewati hutan pekat, menuju sebuah gerbang tak kasat mata. Di baliknya, ada sebuah desa yang sama sekali tak pernah kudengar. Desa sunyi, penuh rumah tua yang kosong. Tapi aku bisa merasakan banyak mata yang mengawasiku dari balik jendela. Itu bukan desa manusia, itu adalah kampung arwah. Hari-hari di sana terasa aneh. Waktu tidak berjalan seperti di dunia. Kadang siang terasa hanya sebentar, lalu tiba-tiba malam turun dengan cepat. Kadang aku melihat bulan berwarna merah darah. Aku tinggal di sebuah rumah joglo tua, besar tapi penuh bayangan. Di dalamnya ada ranjang pengantin dengan kain kelambu putih. Setiap malam aku tidur di sana, dan suamiku selalu hadir. Kadang ia lembut, menyisir rambutku, membisikkan janji cinta. Tapi kadang, ia menampakkan wajah aslinya. Rahang robek, darah menetes dari dadanya, dan mata merah menyala. Aku mulai sadar, aku tidak hanya menikah dengan arwah, aku menikah dengan dendam. Suatu malam, aku memberanikan diri keluar rumah. Suamiku sedang pergi entah kemana. Dan aku ingin tahu, siapa saja yang tinggal di desa ini. Aku berjalan di jalan tanah yang sunyi, hanya cahaya lampu minyak yang redup. Dari sebuah rumah tua, aku melihat seorang perempuan duduk sendirian, mengenakan kebaya hitam. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menatapku dan berkata lirih, "Kau istri barunya ya?" Aku tercekat. "Kau siapa?" Ia tersenyum miris. "Aku yang sebelumnya, istri pertama." Tapi aku tak kuat, Ratna. Aku memberontak. Dan lihatlah diriku sekarang. Saat ia mendekat, aku melihat tubuhnya penuh luka bakar. Wajahnya melepuh, dan kulitnya mengelupas. Aku menjerit ketakutan. "Jika kau melawan, kau akan bernasib sama." Aku mulai mengingat kembali apa yang diceritakan suamiku. Ia mati, dibunuh di malam pernikahannya. Jasadnya dibuang di bawah pohon beringin tua. Aku penasaran, mungkin di sanalah kunci untuk melepaskan diri. Suatu malam, aku nekat kembali ke dunia manusia. Jalannya tidak mudah, seperti melewati kabut tebal dan suara-suara bisikan. Tapi akhirnya, aku tiba di bawah pohon beringin itu. Di sana, aku melihat tanah yang selalu basah, seolah baru digali. Aku jongkok, dan tanpa kusadari, tanganku meraba tanah itu. Tiba-tiba, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil. Saat kubuka, di dalamnya ada cincin berkarat, kain putih penuh darah, dan sehelai rambut. Suara berat tiba-tiba menggema di telingaku. "Itu milikku. Jangan pernah menyentuhnya." Aku menoleh. Suamiku berdiri di sana. Wajahnya berubah mengerikan. Suamiku marah besar. Malam itu, aku dikurung di kamar. Tubuhku diikat dengan kain putih gaib yang tak bisa kulepas. Ia menatapku tajam. "Kau, istriku, jangan pernah berpikir
meninggalkan aku. Aku akan membuatmu abadi di sisiku. Aku menangis, meronta, tapi sia-sia. Setiap kali aku mencoba melawan, keluargaku di dunia nyata yang kena. Akibatnya, ibu jatuh sakit lagi, ayah muntah darah. Bahkan adikku kecil kerasukan dan menjerit memanggil namaku. Aku sadar, satu-satunya jalan keluar adalah menyelesaikan dendamnya. Dari arwah istri pertama yang kutemui, aku tahu siapa yang membunuh suamiku. Ternyata, ia dibunuh oleh calon mertuanya sendiri. Karena keluarga mempelai wanita menolak pernikahan mereka. Ia mati dengan penuh hina. Lalu rohnya terikat, dan kini, aku yang jadi tumbalnya. Aku mulai merencanakan sesuatu. Aku harus membuka rahasia ini di dunia nyata. Jika kebenaran terungkap, mungkin arwahnya bisa tenang. Tapi bagaimana caranya? Dengan segenap tenaga, aku kembali ke pohon beringin. Aku membawa kotak kayu itu. Dengan suara bergetar, aku membaca doa-doa yang dulu diajarkan ibuku. Aku tahu, suamiku akan datang. Benar saja, angin mendadak menderu. Bayangan hitam raksasa muncul. Lalu suamiku menampakkan diri dengan wujud menyeramkan. Tubuh penuh darah, mata menyala, rahang terbelah. Jangan lakukan itu, Ratna. Jika kau melepaskanku, kau juga akan ikut mati. Aku menggenggam kotak itu erat. Air mata jatuh. Aku tahu kau hanya ingin keadilan, tapi jangan jadikan aku tumbal. Aku hanya manusia biasa. Dengan gemetar, aku membakar kotak itu di bawah pohon beringin. Api menyala, kain putih terbakar, cincin berkarat meleleh. Suara jeritan menggelegar memenuhi udara. Suamiku menjerit. Tubuhnya mulai retak seperti kaca. Ia menatapku. Kali ini dengan wajah manusia biasa, tampan, tanpa darah. Terima kasih. Terima kasih, istriku. Aku bebas. Lalu tubuhnya hancur menjadi debu, terhembus angin malam. Aku jatuh pingsan. Ketika terbangun, aku sudah di rumah. Ibuku menangis bahagia, karena aku hidup. Ayah sehat kembali. Semua tampak normal. Tapi saat aku bercermin, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Di leherku, masih tergantung cincin berkarat itu. Dan setiap malam, aku masih mendengar suara berat berbisik di telingaku. Aku tetap suamimu, Ratna. Pernikahan ini abadi. Setelah ritual pembakaran kotak kayu itu, kupikir semua sudah berakhir. Tapi ternyata, aku salah. Hari-hari berjalan, aku kembali hidup normal di desa. Sawah kami panen, ibuku sehat, ayah tersenyum lagi. Tapi, setiap malam, aku tidak bisa tidur. Suara napas berat selalu terdengar di telingaku. Kadang, ada tangan dingin menyentuh pipiku. Kadang aku terbangun, melihat bekas telapak kaki basah di lantai kamar. Dan cermin. Ya, cermin itu menjadi teror baruku. Saat aku bercermin, bayangan yang kulihat bukan diriku, melainkan pengantin wanita dengan wajah pucat dan mata hitam kosong. Sejak itu, aku selalu bermimpi tentang sebuah pesta pernikahan. Orang-orang menari, gamelan berbunyi, semua mengenakan pakaian pengantin. Tapi saat kulihat wajah mereka, ternyata semuanya arwah. Tubuh-tubuh busuk, wajah hancur, mata kosong, namun tetap tertawa dan bersulang. Dan di ujung pelaminan, suamiku duduk, tersenyum padaku. Ratna, kau akan selalu jadi pengantinku. Selamanya. Aku terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin bercucuran. Dan anehnya, di jariku ada cincin berkarat yang tak bisa kulepaskan. Akhirnya aku mencari bantuan. Aku menemui seorang kiai tua di desa sebelah. Orang yang dikenal bisa menolong mereka
yang diganggu makhluk halus. Saat ia melihatku, wajahnya langsung pucat. Anakku, kau sudah menikah dengan arwah yang terikat dendam. Ikatan itu bukan hanya ritual. Kau sudah menjadi bagian dari dunianya. Aku memohon padanya. Apakah masih bisa diputus, Kiai? Ia menggeleng pelan. Hanya ada dua jalan. Kau harus ikut bersamanya, atau kau harus menebus dendamnya sampai tuntas. Jika tidak, ia akan terus menuntut. Dan setiap hari, ikatan kalian makin kuat. Hatiku hancur. Aku seperti terjebak di dua dunia. Suamiku akhirnya menampakkan diri lebih sering. Ia datang dalam wujud lelaki tampan, dengan jas pengantin hitam. Kadang ia lembut, membisikkan kata cinta. Tapi sering kali ia mengancam, jangan pernah berpikir menikah dengan lelaki lain. Kau sudah milikku. Jika kau mengkhianati aku, keluargamu yang akan binasa. Dan benar saja, suatu hari aku kedatangan lamaran dari seorang lelaki desa. Lelaki baik, tampan, anak seorang juragan kaya. Tapi sejak itu, keluarganya tertimpa musibah berturut-turut. Ayahnya kecelakaan, ibunya sakit keras. Bahkan, lelaki itu sendiri kerasukan. Berteriak-teriak menyebut namaku. Aku sadar, suamiku tidak hanya cemburu. Ia ingin aku hanya untuk dirinya, bahkan di dunia kematian sekalipun. Aku merasa kunci semua ini ada di pohon beringin tua itu. Aku kembali ke sana. Meski larut malam, meski tubuhku gemetar. Di bawah pohon itu, aku mendengar suara tangisan. Aku menoleh, dan kulihat sosok perempuan muda mengenakan kebaya putih. Wajahnya penuh luka. Aku kenal dia. Itu istri pertama arwah suamiku. Dia mendekat. Matanya kosong. Kau tidak akan bisa lari, Ratna. Aku mencoba melawan, tapi aku terbakar. Kini giliranmu. Aku mundur. Tapi tiba-tiba dari tanah keluar tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kakiku. Aku berteriak, berlari sekuat tenaga. Sejak malam itu, aku tidak berani lagi mendekati pohon itu. Hidupku makin tidak karuan. Aku tidak bisa makan. Setiap makanan yang kusentuh berubah menjadi busuk. Aku tidak bisa tidur karena setiap malam aku bermimpi menjadi pengantin. Tubuhku makin kurus, wajahku pucat. Dan banyak tetangga mulai bergosip bahwa aku terkena guna-guna. Tapi aku tahu, ini bukan guna-guna. Ini pernikahan dengan arwah. Dan aku sudah terikat. Suatu hari, aku memberanikan diri pergi ke makam desa lama. Aku mencari jejak suamiku. Di sana, aku bertemu seorang nenek renta yang sedang duduk di bawah pohon. Nenek itu menatapku dengan mata keruh. Kau pengantin barunya? Ya, kau tahu kenapa ia tak bisa pergi? Aku menggeleng lemah. Nenek itu bercerita. Suamiku dulu bernama Rangga. Ia mati dikhianati keluarga calon istrinya. Tapi sebelum mati, ia bersumpah. Jika aku tidak bisa menikah di dunia ini, maka aku akan menikah di dunia arwah. Dan pengantinku akan kutarik dari dunia manusia. Sumpah itu yang membuatnya abadi dalam dendam. Dan aku hanyalah korban selanjutnya. Puncak teror datang pada malam Jumat Kliwon. Aku terbangun, mendengar suara gamelan di luar rumah. Saat kulihat jendela, aku membeku. Di halaman desa, ada pesta pernikahan besar. Orang-orang memakai pakaian pengantin, menari, tertawa. Tapi wajah mereka semua mayat. Dan di tengah-tengah mereka, suamiku berdiri, tersenyum padaku. Waktunya, Ratna. Malam ini pesta kita. Aku mencoba melawan, berteriak, tapi tubuhku kaku.
Kakiku melangkah sendiri keluar rumah. Aku dipaksa ikut ke tengah pesta itu. Warga desa yang masih hidup tidak melihat apapun. Mereka hanya melihat aku berjalan sendirian di malam gelap. Tapi di mataku, aku sedang masuk ke pesta kematian. Di pelaminan, aku duduk di samping suamiku. Gamelan berbunyi, asap dupa mengepul, arwah-arwah bertepuk tangan. Aku merasa tubuhku perlahan hilang, seolah sedang berpindah ke alam lain. Namun di detik terakhir, aku mendengar suara ibuku. Ia mengetuk pintu kamar, menangis, memanggil namaku. Suara itu membuatku tersadar. Aku meronta, menjerit, mencoba kabur dari pesta itu. Arwah suamiku marah besar. Wajahnya kembali menyeramkan. Darah mengucur dari dadanya. Mata merah menyala. Ia meraih tanganku keras. Kau tidak bisa lari, Ratna. Kau sudah milikku selamanya. Aku menjerit sekencang-kencangnya. Dunia berputar, pandangan